Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Bruno Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Olimpiade Fisika yang ketiga. Kamis 21 Januari 2021. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke video intinya. Bisa dilihat pada slide ini ada suatu grafik. Bisa dilihat sebentar. Ini merupakan suatu soal yang kemarin yang kita bahas. Satu contoh soal kemarin yang kita bahas dengan suatu grafik fungsi seperti ini, dengan suatu kecepatan dan suatu waktu. Perhatikan gambar berikut ini, grafik berikut ini. Dengan soalnya, tentukan perpindahan tersebut dengan metode integral. Seperti biasanya, dengan mudahnya kita menjawab luas sama dengan perpindahan dengan suatu rumus ya. Luas sama dengan perpindahan. Perubahan posisi sama dengan integral dengan batasan 0 sampai 10, 6 diintegralkan terhadap T, waktu. Sehingga mendapatkan suatu perubahan posisi sama dengan 6T ditambah C. Suatu integral, karena konstanta diintegralkan akan mendapatkan konstanta dikalikan terhadap T tersebut, terhadap X misalnya. Jika 6 dikalikan diintegralkan terhadap X jadi 6X. Jika 6 diintegralkan terhadap waktu akan mendapatkan hasil 6T. 6 terhadap waktu, 6T. Ditambah dengan suatu konstanta. Konstanta dengan suatu batasan 0 sampai 10. Di sini ada jelas ya, ada batasannya. Ada konstantanya ini tetap ada konstanta tapi ada suatu batasan. Jadi jelas arahnya kemana, jelas nilainya ada berapa. Di sini bisa kita urai lagi, kita turunkan lagi. Seperti 6T, kita substitusikannya waktunya T dengan 10. Batasan akhir dikurangi batasan awal. 6 dikalikan 10 ditambah C dikurang 0. Ini T, suatu T 0. Kenapa 0? Karena 6 kali 0. Apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya pasti 0. Maupun suatu variabel. Ya, 0 ditambah C. Di minus nih ya. 6 kali 10, 60. Ditambah C, kurang C. Kurang C. Ingat di sini. Karena ada minus ini. Posisi minusnya. Delta S sama dengan 60 meter. Dengan mudahnya kita mendapatkan suatu jawaban delta S sama dengan 60 meter. Lebih mudahnya lagi kita tinggal menghafal suatu rumus, yaitu V dikalikan T. Delta S sama dengan V kali T. Tinggal 6 kali 10 sama 60 meter. Tidak perlu repot-repot menggunakan suatu metode integral. Tetapi kenapa saya membahas suatu contoh soal ini menggunakan suatu metode integral? Karena pada video kali ini saya akan menurunkan suatu rumus, yaitu cara mendapatkan rumus delta S sama dengan V kali T. Pasti ada seluk-beluknya dari mana mendapatkan rumus itu, yang dimana sangat erat berhubungan dengan turunan dan integral. Kita lanjut lagi. Tapi dengan mudahnya kita mendapatkan itu, bagaimana kita menjawab suatu soal ini? Buktikan rumus metode integral soal tadi dengan pembelajaran fisika, dengan hubungannya dengan suatu posisi, kecepatan, dan percepatan. Ini gambar grafik yang tadi. Dan dari video sebelumnya itu saya menyarankan untuk menonton video yang part kedua, karena video itu sangat berhubungan erat dengan video yang ini. Oke. Dari video sebelumnya, LB dikurangi LA sama dengan integral dari batasan awal A sampai B. Fx diintegralkan terhadap X. Ini merupakan luas suatu arsiran. Ya, seperti ini, yang gambar warna kuning ini. Luas arsiran. Di mana LB ini merupakan suatu posisi dengan B terhadap waktu.
Misalnya di posisi 10, posisi terakhirnya ada di mana? Dikurangi dengan posisi awalnya. Ya, LB dikurangi LA. B ini sebagai posisi akhir atau waktu terakhir, waktu detik terakhir, dan A-nya ini detik awalnya dikurangin. Sehingga S10 dikurangi S0. 10 adalah detiknya, 0 juga detiknya, sama dengan integral 0 batas awalnya, 10 batas akhirnya, 6 diintegralkan terhadap T. S10 kurang S0 sama dengan 6T tambah C dengan suatu batasannya 0, yang awalnya batasannya 0 sampai 10 batasan akhirnya. Gimana kalau yang tadi itu suatu persamaan yang tadi kita hilangkan batasannya? Bagaimana jadinya? Akan menjadi suatu posisi T, suatu posisi waktu tanpa kita ketahui waktunya, tanpa kejelasan waktunya, yaitu T aja. Kita nggak tahu T-nya itu kapan. Bisa aja 10 detik, bisa aja 0 detik, bisa aja 5 detik, dan juga bisa aja berbagai macam lainnya. Sama dengan 6T tambah C. Ini batasannya hilang. Kita hilangkan keduanya. Karena sudah berubah menjadi suatu integral yang tak tentu, yang tidak ada batasannya. Di sini ST merupakan suatu fungsi posisi, dan juga di sini 6T tambah C seperti yang kita lihat, jika suatu kecepatan 6 ini merupakan suatu kecepatan, jika suatu kecepatan diturunkan akan mendapatkan hasilnya seperti ini, 6T tambah plus C. Ini jika 6 merupakan suatu kecepatan. Jika ada suatu kecepatan yaitu V doang, jadi VT tambah C, itulah merupakan suatu hasil dari integral tersebut. Maka di sini akan mendapatkan suatu fungsi kecepatan integral. Misalkan integral dari 8 meter per second, kita integralkan F 8 dikalikan T ditambah C tanpa adanya batasan, seperti itu. Jadi 8T tambah C, seperti itu. Kita lanjut dengan suatu kesimpulan yang saya dapatkan dari slide ini, yaitu dimana jika suatu posisi kita turunkan, posisi diturunkan terhadap T, terhadap waktu, akan mendapatkan suatu kecepatan. Dan juga sebaliknya, inversenya, yaitu kecepatan jika diintegralkan terhadap waktu akan mendapatkan suatu posisi. Seperti itu. Itu merupakan kesimpulan yang didapatkan dari slide ini. Merupakan penurunan rumus yang terdapat pada video ini. Dan kita lanjut, bagaimana kita hubungkan dengan suatu metode integral dalam gerak lurus beraturan atau GLB. Dalam gerak lurus beraturan, kecepatan selalunya konstan. Kecepatannya selalu konstan. Dengan di sini saya mengambil sebuah persamaan VT sama dengan V. Dengan VT kita integralkan keduanya, yaitu VT kita integralkan terhadap S, bukan terhadap S ya, terhadap waktu. Kita integralkan akan mendapatkan suatu posisi sama dengan integral VT. V terhadap T, terhadap waktu. Keduanya kita integralkan. Kenapa sini ini berubah menjadi suatu posisi? Sini enggak, karena V-nya masih belum jelas, masih belum diketahui. Masih belum diturunkan terhadap apa? Bisa terhadap X, terhadap Y, terhadap apa? Seperti itu. Jadi kita turunkan terhadap waktu. Seperti itu. ST sama dengan VT tambah C. Nah, di sini masih ingat integral, cara mengintegralkan. Jika konstanta kita integralkan terhadap T, otomatis V kali T. Pangkatnya nambah 1. Dengan diintegralkan terhadap apa? Terhadap X, berarti Vx.
terhadap T berarti VT, terhadap Y pasti VY, seperti itu. Ditambah dengan suatu konstanta, itu jangan lupa karena tidak ada batasannya. Jika ada batasannya tinggal dimasukin. Tapi dengan S0 sama dengan 0 tambah C. Ya di sini 0, waktunya bukan waktu ya. T-nya 0. Jika kita substitusikan V kalikan 0, V kalikan 0, 0. Tambah C, otomatis 0 tambah C. Otomatis kita dapatkan hasil yaitu S0 sama dengan C. Suatu konstantanya itu merupakan posisi awal yaitu 0. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya, ST sama dengan VT tambah C. C-nya ini kita ubah menjadi S0. Seperti yang kita dapat seperti tadi. S0 ini saya pindahkan ke ruas kiri akan mendapatkan suatu minus. Akan menjadi minus maksudnya. ST dikurangi S0 sama dengan V kali T. ST dikurangi S0. ST merupakan suatu posisi akhir dikurangi posisi awal. Akan mendapatkan suatu perubahan yang biasa disebut dengan delta S. Sama dengan V kali T. V kali T-nya tetap ya. Dan juga gimana kalau saya menghubungkan lagi dengan suatu gerak lurus berubah beraturan. Dalam gerak lurus berubah beraturan, percepatan yang biasanya dilambangkan dengan A konstan. Sama seperti tadi, AT sama dengan A. Keduanya saya integralkan. AT, ingat ya, percepatan jika diintegralkan akan mendapatkan suatu kecepatan. Nah, A-nya ini juga masih belum jelas, kita integralkan juga akan mendapatkan suatu integral A terhadap T. Kita integralkan terhadap waktu. Karena rata-rata posisi, kecepatan, percepatan semuanya itu berhubungan dengan waktu. Semuanya berhubungan dengan waktu. Kita lanjut. VT sama dengan AT tambah C. Dengan V0 sama dengan 0 tambah C. V0 sama dengan 0 tambah C. Jika V-nya 0, otomatis AT-nya itu juga 0. Ditambahkan suatu konstanta. Akan mendapatkan suatu hasil V0 sama dengan C. Dan C-nya ini kita ganti dengan V0 karena sama. Karena mereka tuh merupakan suatu persamaan. Jadi kita bisa substitusikannya. VT sama dengan V0 tambah AT. ST ini yang kita dapat hasil sebelumnya yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. Kita turunkan lagi seperti ini. ST sama dengan integral dalam kurung V0 tambah AT tambah DT. Keduanya kita integralkan. Kecepatan seperti sebelumnya kita integralkan akan mendapatkan suatu fungsi posisi. Nah, seperti ini. Dan juga kita mengintegralkan dari V0 tambah AT. Akan mendapatkan suatu V0 kali T. Kenapa ada T di sini? Karena V0-nya merupakan suatu konstanta. Suatu angka. Karena V0 itu merupakan kecepatan. Misalkan seperti 8 meter per second. Kita integralkan akan mendapatkan 8T. Seperti sama juga V0 kecepatan awalnya. Misalkan 8. Juga seperti itu. Cuman perbedaannya itu yang awalnya bilangan dengan suatu variabel. Seperti itu. Ditambah dengan setengah AT kuadrat. Di sini bisa kita lihat karena diintegralkan atau kenaikan pangkatnya naik dan dibagi. Bagian depannya dibagi. Jadi 1 dengan bagian depan 1 dibagi 2. 1 tambah 1. Bagi 2 pangkatnya turun dibagi. 1/2 AT kuadrat ditambahkan C. Dengan C sama dengan S0. Posisinya yaitu 0. Jadi kita ubah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan C. C sama dengan 0. Dan kita substitusikan S0-nya ke sini. Kita ganti. Dan saya pindahkan ke ruas kiri akan mendapatkan hasil ST dikurangi S0. Sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan akhir yaitu delta S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat.
Ini seperti sebelumnya, posisi akhir kemudian posisi awal ya akan mendapatkan suatu perubahan suatu posisi. Seperti itu. Dan juga seperti sebelumnya, yaitu rumus ini merupakan rumus-rumus yang ada di buku kita. Dan mendapatkan dengan cara metode integral. Seperti itu. Dan juga keduanya ini sangat berhubungan erat, matematika, fisika. Integral dengan hal dasarnya dulu. Kecepatan posisi. Itu hal yang paling mendasar dalam pelajaran fisika yang harus dikuasai dalam pembelajaran materi Olimpiade Fisika. Seperti itu. Oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan juga jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini membantu dalam pembelajaran kalian semua. Terima kasih. Bye-bye.